Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT. Pada hari ini kita berjumpa kembali dalam rangka untuk bersama-sama menjalani ibadah Ramadan pada tahun 1437 Hijriah, yang mudah-mudahan kita bisa menjalani dengan sebaik-baiknya. Salam dan salam tidak lupa kepada junjungan kita, uswatun kita yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan berbagi Ramadan dan sebuah kemenangan, Ramadan dan sebuah kejayaan, bahwa sesungguhnya sejarah telah membuktikan bahwa di bulan Ramadan inilah kaum muslimin banyak mendapatkan kemenangan. Sehingga dengan demikian Ramadan bukan bulan untuk santai-santai, Ramadan bukan bulan untuk lemas-lemasan, Ramadan bukan bulan untuk berleha-leha, tapi Ramadan adalah bulan kesungguhan, bulan untuk menuju sebuah kemenangan. Kenapa demikian? Karena hanya dengan kesungguhan inilah kita akan mendapatkan sebuah kejayaan di dalam kehidupan kita, baik dunia maupun akhirat. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Banyak orang mengatakan ingin jadi orang sukses, ingin menang, tapi untuk sukses tidak dilakukan. Oleh karena itu, dalam sebuah buku dikatakan bagaimana ada 3 kelompok orang, tergantung kita memilih yang mana. Yang pertama adalah kelompok pecundang atau loser. Bagaimana orang-orang ini senantiasa menyalahkan orang lain, orang-orang ini senantiasa menyalahkan lingkungan, menyalahkan orang tua, menyalahkan kakak, menyalahkan pendidikan dan sebagainya. Sehingga akhirnya orang-orang ini adalah orang jadi pecundang, banyak alasan. Yang kedua adalah orang-orang yang mediocre, orang-orang yang kebanyakan orang. Kalau orang puasa ikut puasa, orang pengen sukses ikut sukses, orang ikut pelatihan, orang lain ikut sekolah, tapi orang lain nggak sekolah pun ikut nggak sekolah. Kenapa? Orang kebanyakan. Ini jumlahnya 80%. Yang ketiga adalah champion, orang-orang yang senantiasa ingin menang, orang-orang yang senantiasa memiliki semangat untuk menjadi pemenang. Nah, orang ini jumlahnya nggak banyak, 10%. Nah, kenapa demikian? Karena orang-orang ini memiliki satu ciri, yaitu tidak ada alasan untuk menang, tidak ada alasan untuk bisa. Sehingga Ramadan ini sesungguhnya adalah bulan untuk menuju sebuah kemenangan. Karena banyak peperangan dalam Islam itu menang di bulan Ramadan. Dan kita insya Allah, kalau kita benar-benar menjalani ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya, insya Allah menuju sebuah kemenangan. Apalagi kita ini dibimbing oleh Allah SWT melalui wahyu-wahyunya di dalam Al-Quran, itu semuanya untuk menuju sebuah kemenangan. Secara emosi, secara mental spiritual, maka orang-orang yang berpuasa itulah orang-orang yang sangat layak untuk memperoleh sebuah kemenangan. Sehingga dengan demikian wajarlah kalau kita sebagai orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang pantas untuk memenangkan sebuah pertandingan ini. Dan insya Allah kita ini akan mendapatkan sebuah kebaikan karena kita menjalani ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Syarat untuk menang Allah sudah menjelaskan. Yang pertama, dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu ka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Yang pertama harus punya yang namanya keyakinan bahwa Allah senantiasa bersama hamba-hamba yang beriman. Yang kedua, harus melaksanakan rukuk dan sujud kepada Allah SWT dan menyembah Allah SWT. Artinya apa? Ini harus dilakukan yang namanya hubungan kepada Allah SWT dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga, harus berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan ini banyak ragam, banyak macam. Jangan kita berpikir orang yang baik hanya orang yang melaksanakan belajar. Orang yang baik adalah orang yang mengajarkan, tapi semua kita bisa berbuat kebaikan apapun kebaikan yang kita lakukan. Apakah mengajar ngaji, apakah menyantuni fakir miskin, apakah memberikan bukaan kepada orang-orang yang berbuka puasa, apakah kita ini menjadi imam di masjid, menjadi pengisi kultum, atau kita menjadi orang-orang yang senantiasa memberikan kebaikan yang kita miliki sesuai dengan ranah kita, sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita masing-masing. Oleh karena itu, kemudian yang keempat adalah harus senantiasa melakukan yang namanya mujahadah. Lagi-lagi adalah kesungguhan menjadi modal utama untuk sebuah kemenangan. Kalau ini yang kita lakukan, insya Allah mudah-mudahan kita menjadi pemenang dalam kehidupan, sehingga menjadi orang-orang yang insya Allah ditakdirkan menjadi orang-orang yang akan memimpin di dalam kehidupan dunia ini, dan insya Allah juga menjadi pemimpin-pemimpin bagi orang-orang bertakwa, dan pada akhirnya nanti kita menjadi orang-orang yang dimasukkan dalam surganya Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Hanya kepada Allah pun kita akhiri. Wallahual muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.